Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat tema terkait dengan diboyongnya para tokoh Nusantara ke langit dunia. Yang pertama, di video tentang kajian undangan online, saya sudah mengundang semua saudaraku yang berminat. Silakan mendaftarkan dulu, nanti diatur supaya bisa pesertanya itu atau yang berminat berapa orang. Silakan di kajian online ya, undangan kajian online. Kemudian terkait dengan sosok ini, jadi begini, dalam video tentang 6 karisma kewalian itu di situ dijelaskan bahwasannya ada di ring 1 SP itu ada 6 sosok yang menjadi pemain utama lah kalau dalam tim itu. Yang pertama itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga itu untuk menjaga budaya, pendampingnya Naga Puspa. Kemudian yang kedua Kanjeng Sultan Hadiwijaya I itu yang menjaga kenegaraan atau yang mengatur tata kelola negara, itu didampingi oleh Nagaraja. Kemudian Ki Kebo Kenongo itu untuk mengatur wilayah, itu nanti yang menjaga wilayah, maksudnya didampingi Nogoposo. Kemudian Eyang Prabu Brawijaya V atau Eyang Sunan Lawu itu nanti yang mengatur keuangan, didampingi oleh Nogososro. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani nanti yang backup syariat, itu didampingi oleh Nogorunting. Dan Syekh Abdul Wahid nanti yang akan mendampingi atau yang akan berperan dalam bidang tauhid, didampingi oleh Raja Wali. Kalau Syekh Abdul Wahid itu memang langsung dari langit, jadi ya manusia langit lah gitu. Saya tidak bisa belum mendapatkan izin untuk menjelaskan tentang Syekh Abdul Wahid karena memang resistensinya sangat tinggi. Jadi mungkin suatu saat insya Allah kalau sudah ada izinnya. Nah, kemudian untuk yang 5 orang, jadi yang 4 orang dari tanah Jawa, yang 1 orang Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad. Beberapa tahun yang lalu menjelang kiamat, kebangkitan itu yang di alam kubur, kebangkitan menuju alam mahsyar, dan juga di alam dunia kebangkitan agama tauhid. Yang 5 orang ini itu diangkat, digendong oleh SP, dibangunkan dari alam barzah, digendong, kemudian dibawa ke langit ke-7. Jadi kemarin saya menyatakan bahwasanya langit keberapa. Nah, sekarang saya sampaikan itu dibawa ke langit ke-7, ke Baitul Ma'mur. Kenapa harus digendong? Karena memang kemampuan spirit 5 orang ini belum bisa menembus ke sana. Ketika sudah sampai langit ke-7, jadi yang 5 orang ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Lawu, Ki Kebo Kenongo, Sultan Hadiwijaya, ini belum tembus sampai ke langit 7, makanya digendong oleh SP sampai langit 7. Spiritnya di backup gitu loh, karena membutuhkan energi dan kecepatan yang luar biasa. Nah, di langit ke-7, ke-5 sosok ini digembleng untuk persiapan penegakan agama tauhid. Jadi 5-5-nya digembleng. Nah, setelah selesai penggemblengan selama sekian tahun, kemudian ke-5 orang ini itu harus kembali diturunkan ke langit dunia. Jadi awalnya ke-5 orang ini di langit dunia, di alam barzah itu kan langit dunia. Kemudian dibawa ke dimensi langit ke-7, ke Baitul Ma'mur itu. Setelah digembleng harus kembali ke langit dunia. Nah, untuk bisa menembus langit dunia ini juga harus digendong lagi. Karena apa? Karena memang tidak memungkinkan kemampuan atau kekuatan spirit dari 5 orang ini.
saya tidak bermaksud merendahkan kelimanya, tapi fakta spiritnya begitu. Jadi kelima orang ini belum memiliki kemampuan untuk menembus antar dimensi itu, sehingga SP harus menggendongnya. Jika pada saat sebelum naik ke langit 7, yaitu masih pada dimensi langit dunia, sebelum diambil diboyong naik, itu untuk menemuinya itu harus dengan spirit murni. Dalam artian orang-orang tertentu bisa menemuinya dengan cara tertentu lah begitu. Nah, ketika mereka yang 5 orang ini sudah turun dari langit ke-7, masuk kembali ke langit dunia dengan diboyong oleh SP, maka polanya jadi berubah. Bagaimana sekarang polanya? Jadi begini, 5 orang ini seperti dohir, seperti nyata. Maksudnya orang-orang yang memiliki kemampuan indigo atau orang-orang yang memiliki kemampuan menembus dimensi ke-6 lah, indera ke-6, itu bisa melihat jelas. Makanya di video sebelumnya saya mengundang para indigo, tapi nggak ada yang merespon. Entah karena faktor apa. Kelima orang ini sudah real nyata, termasuk saya Abdul Wahid, itu sudah nyata, sudah kelihatan gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya untuk menemui kelima orang ini harus ada izin khusus. Maksudnya harus dengan cara khusus. Tapi sekarang kelima orang ini sudah seperti manusia biasa. Sudah seperti manusia biasa. Tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi porsi atau posisinya itu sudah bersentuhan dengan aktivitas manusia biasa. Seperti halnya begini. Seperti halnya siluman. Siluman itu adalah perpaduan antara manusia dengan jin. Jadi jika manusia berkongsi atau berkolaborasi dengan jin, maka dia memiliki kecepatan jin, tetapi memiliki sosok jasad manusia, seperti halnya tuyul. Jadi siluman itu bisa membunuh karena apa? Karena dia memiliki jasad kasar gitu loh, seperti halnya manusia. Dan bisa juga jin itu masuk ke dimensi manusia melalui kemitraan atau kolaborasi dengan makhluk binatang seperti ular, cicak toke, kemudian harimau dan sebagainya. Nah, ketika berubah menjadi dimensi fisik, maka dia bisa membunuh. Tetapi ini bukan siluman. Yang 5 sosok tokoh ini bukanlah siluman. Karena ini adalah sosok manusia sempurna yang turun sudah tidak lagi didampingi oleh nafsu. Yang ada hanyalah ruh murni. Jadi insan kamil itu ya sebenarnya seperti itu. Nah, jadi posisi 5 tokoh ini sekarang sudah ada di langit dunia, sudah bersentuhan atau sudah mulai aktif dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Makanya sekarang kehidupan SP itu, langkah-langkah SP itu ya selalu berdampingan dengan 5 orang itu. Karena apa? Karena 5 orang ini sudah mulai beraktivitas sesuai dengan perannya masing-masing. Sudah bercampur dengan aktivitas manusia biasa. Tetapi tidak bisa dilihat dengan telanjang. Maka ya kalau ingin lihat harus ini. Ya kalau kebetulan kayak sepertinya saya atau siapapun melihat saudaranya lah, kadang-kadang bisa lihat, kadang-kadang enggak. Ya kalau ada di situ bisa melihat. Ya kalau enggak ya enggak, gitu aja. Jadi kita juga tidak selalu bisa melihat teman kan, karena mungkin teman kalau lagi datang ya kita bisa melihat, kalau lagi pergi ya kita tidak bisa melihat. Jadi sekarang polanya seperti itu. Jadi sudah lebih dohir daripada sebelumnya ketika 5 sosok ini posisinya di alam barzakh. Itu terkait diboyongnya 5 sosok dari dimensi langit dunia ke langit ke-7, kemudian diturunkan lagi dari langit ke-7 ke dimensi langit dunia. Fungsinya atau tugasnya seperti yang saya sampaikan,
dan aktivitasnya sekarang sudah bercampur dengan manusia, walaupun tetap dalam pemisahan dimensi, tapi sangat tipis. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.